berdua. Entar dulu. Nanti diikutin aja nanti. Oh iya, ini ya. Iya. Oke. Kita mulai kebaktian kita. Kita mulai saat teduh sejenak, saat teduh bukan. Selesai. Seperti para gembala yang penuh sukacita menerima kabar kelahiran Yesus Kristus yang baik kudus, demikianlah kita di malam yang kudus ini bersukacita bersyukur kepada Tuhan karena Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Yesus Kristus menjadi terang kembali akan menuntun jalan hidup keluarga kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 102. Kelahiran Yesus. Bapak, Tuhan telah berbicara melalui hambanya Yesaya tentang kelahiran Yesus Sang Raja Damai. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ibu ya, mari kita berdiri beribadah dan menyembah Yesus Kristus di hari kelahirannya di malam kudus ini. Untuk aja, Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi tujuanmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya.
koreknya itu, koreknya sudah ada. Sampai ke AC ini. Tapi hati-hati jangan sampai kena karpet ya. Oh ya, sini nyala nggak? Enggak. Kan pakai kan? Iya. Dua permukaan. Ya, doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Pada siang hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia. Bukan satu kebetulan Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami di sini. Tuhan boleh izinkan itu semua terjadi oleh karena kasih dan anugerah dan kemurahan-Mu semata. Tuhan, biarlah ke depan ini hari-hari yang kami jalani, kami selalu berpegang kepada firman dan nama-Mu, sehingga perjalanan kami di dalam menjalani hari-hari kami tetap di dalam pimpinan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini. Kiranya Roh Tuhan ada bersama kami. Puji Tuhan, kami ucapkan kepada-Mu ya Roh Kudus, kami percaya Engkau ada saat ini. Kami percaya Tuhan ada hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sambil kita mempersiapkan diri kita menyelam diri, mulai paslon pertama nanti dari Bang Wanda. Ya, dimatiin nggak lo punya bosan? Kabuling saya Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Saudara yang terkasih, untuk saat ini kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Pengorbanan Yesus Kristus yang sangat berarti untuk kita manusia, Dia lahir untuk kita dan mati pun untuk kita.
Jika kita mengingat sepanjang tahun 2021 ini, di saat pandemi 19, banyak teman saudara kita dipanggil Tuhan. Tetapi bersyukurlah Tuhan izinkan kita selamat dan bersukacita merayakan kelahirannya. Sungguh tidak terhitung kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Di perjalanan keluarga ini, Tuhan menyembuhkanku sebagai kepala rumah tangga. Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan menggerakkan hati kami bersama Uda dan Inang Uda kami dalam satu persaudaraan saling kasih, saling menopang dan mendoakan. Tuhan kasihanilah kedua keluarga ini. Di tengah pribadi dan keluarga masing-masing, kami undang Roh Kudus ada di hati kami masing-masing. Biar apapun aktivitas kami seturut dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Studi anak kami Stephen dan putri kami Esther Tiara, Engkau membuka masa depan mereka. Istriku Kurniasi Nenggulan, berikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran daripada-Mu Tuhan. Pekerjaanku Tuhan, buka pintu rezeki dan beri kelancaran usaha kami, dan penjualan ruko ini Tuhan biar kehendak mulai yang jadi. Bapak udah kami berikan kesehatan dan panjang umur Tuhan. Tidak udah kami Tuhan, Engkau memberkati di setiap pelayanannya dan memberi apa yang diperlukan di kehidupan pribadi dan rumah tangga udah dan tidak udah kami ini. Kini kami hadir mengayakan sukacita kelahiran-Mu Tuhan. Kasih persaudaraan kedua keluarga ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada sukacita dan berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi keluarga kami masing-masing. Perjalanan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Nyalain ya. Nyanyi. Nyalain. Lampu nyalain. Aku sunyi saja, kaitanku bermarah, di wajah-Mu yang aku tuju, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Tinggal nih. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan secara responsoria, diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata orang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya semua. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia yang di surga bersama Kristus Raja yang bangkit, lahir dalam dunia dan Maria mudanya. Jangan ini karena firman Allah yang kekal, jangan berhenti. Nyatalah Immanuel, Dia surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita menyatakan hati kita akan berdoa untuk perlindungan iman. Ya Allah ya Bapa, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau yang menguasai seluruh roh tubuh jiwa kami. Setiap aspek kehidupan kami ada di tangan-Mu. Saat ini Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tegar, karena kami selalu berjalan di dalam firman Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan diberkati, kami rindu Tuhan diisi oleh firman-Mu. Tahun ini kami sungguh juga Tuhan menyambut kelahiran Tuhan. Kami merayakan betapa luar biasa Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa merayakan bersama keluarga kami yang Engkau kasihi dan yang kami sayangi. Hadirlah Roh Kudus Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul bersehati memuji memuliakan nama-Mu. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kuasa-kuasa yang ingin mencuri firman-Mu, yang ingin mencuri damai sejahtera-Mu, saat ini kami bersatu hati, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami menjadi murid-murid-Mu, duduk tenang mendengarkan firman-Mu, kisah
yang luar biasa yang terjadi 2021 tahun yang lalu. Betapa sungguh dahsyat dan hebatnya Tuhan. Taruhkanlah Tuhan firman-Mu, kisah-Mu di dalam hati hamba-Mu. Mulut lidah bibir hamba-Mu ini pakailah. Segala yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah Roh Kudus sendiri yang berbicara dan bercerita. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang rindu diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kondisi yang saat ini kita diberi kesehatan yang luar biasa. Amin. Nah, kalau kita merayakan Natal beberapa tahun ini sama Opung Doli, kami selalu berdua. Ini yang perdana kami bersama keluarga kami di tempat ini, dan bukan yang pertama, tapi untuk seterusnya kita akan terus bergabung. Ya, jadi jangan kecil hati kok tidak ada jemaat banyak, tidak ada banyak orang. Jangan lupa 2-3 orang kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Roh Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Tadi kita sudah baca ya saudaraku di Lukas 2. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Jadi ada yang ini ya. Nanti saya soalnya ada bacaan juga. Bawa ini ya, Mama. Ini kalau nggak ada diambil yang Alkitab. Sekarang kita simpel aja lah, nggak usah Alkitab buku yang gede-gede. Sama Bapak Steven aja dulu ya. Ya. Jadi saudaraku, kidung malaikat itu sungguh indah. Tadi sama-sama kita membaca. Ya, saya berharap waktu membaca kita merenungkan juga. Jadi jangan asal baca. Jadi jangan asal baca terus lewat. Tetapi di situ ada sebuah histori. Histori ini benar-benar true story. Kejadian yang benar-benar ada. Keajaiban dunia. Dan pada malam Natal, malam yang berbintang, di Efrata, sebuah padang, berkumpul sekelompok gembala-gembala. Mereka sedang dengan kesendiriannya marang-angan nih kali ya, atau mungkin menghitung bintang, atau pengen dia ternaknya juga yang digembalakan bisa sebanyak bintang. Marang-angan dengan keletihannya, dia juga pokoknya dengan angan-angannya lah ya, sekelompok gembala pada malam sunyi di padang Efrata. Tiba-tiba ada suara gegap gempita, ada berita yang luar biasa. Malaikat datang. Malaikat datang dengan kemuliaannya. Malaikat datang dengan cahayanya yang luar biasa. Sebagai orang awam, orang biasa, kalau ditanya kira-kira kalau kita di posisi gembala, kita takut atau tidak? Takut, pasti takut. Makanya tema renungan Natal pada malam hari ini saya beri tema jangan takut. Karena seperti ketakutan para gembala tadi, seperti itulah ketakutan kita pada masa ini kalau didatangi malaikat. Tapi pada saat malaikat datang, apa yang dikatakan? Jangan takut, ya, karena memang gembala-gembala itu takut, saudara-saudara. Jangan takut, karena malaikat ini datang bukan untuk memberikan berita yang dari Kaisar Agustus tentang sensus, kependudukan, atau tentang kehidupan mereka. Tapi apa yang mereka terima adalah sebuah kabar sukacita yang luar biasa.
Yang luar biasanya lagi, malaikat tadi bukan satu dua, tapi dikatakan di sini bala tentara malaikat. Bisa dibayangkan ya saudaraku ya, bala tentara malaikat. Tentulah itu ada hingar-bingar itu di udara yang luar biasa. Mengapa harus gembala? Ini kalau orang Jawa, gembala, kalau gembala itu bagus banget ya. Saya mengenal kata-kata gembala itu dulu ada yang nyanyiin tuh. Aku ini gembala sapi. Tapi kalau orang Jawa namanya bukan gembala, Cak Bagus. Angon. Tukang angon. Tapi biasanya yang ngombalin apa? Jadi tukang angon, Bang, itu aduh, kalau di kalangan di kampung itu ya apa ya, kalau angon itu ternaknya sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi gembala di sini bukan ternaknya sendiri, tapi gembala di sini adalah orang-orang upahan. Mengapa malaikat ini datang kepada gembala? Kenapa bukan kepada pejabat penting, ya kan? Kenapa dia datang bukan kepada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya atau pangkatnya, tapi kepada gembala? Ini nanti ada kaitannya ya. Jadi berita sukacita yang dikabarkan oleh malaikat Tuhan yang bercahaya, yang sangat menggetarkan hati para gembala ini adalah berita tentang lahirnya Mesias, ya. Mesias, Yesus Kristus. Itu tandanya aja sudah luar biasa ya. Bersorak-sorai para bala tentara malaikat. Ini yang disebut tuh malaikat adalah malaikat kudus ya saudara ya. Karena malaikat kan ada yang tidak kudus, tapi ini malaikat Tuhan, malaikat kudusnya Tuhan, ya. Jadi tentang kelahiran Kristus, tadi bala tentara surga menutupnya dengan kidung indah, Lukas 2 ayat 14. Saya bacakan aja ya. Demikian. Ini mungkin bisa dinyanyikan, tapi saya kurang tahu ini nyanyian malaikat ya. Jadi bala tentara surga menutupnya dengan kidung indah, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nya di sini perlu kita garis bawahi ya, N-nya huruf besar, artinya itu nya di sini adalah Yesus Kristus atau Sang Mesias. Ya. Jadi damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya, kepada Yesus, bagi orang yang diperkenankan Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini termasuk orang yang diperkenankan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi kenapa ya gembala aja masuk dalam kelompok yang diperkenankan Tuhan? Karena berita sukacita yang gegap gempita justru kepada para gembala. Karena ini ada kaitannya nanti ya. Kenapa Tuhan Yesus juga disebut gembala yang baik, gembala yang agung, yang nanti di dalam perjalanan di perjanjian baru, Yesus Sang Mesias ini disebut gembala yang baik. Jadi memang tukang angon benar. Makanya kalau dulu domba benar, gembala itu menggembalakan ternak domba. Ada juga mungkin sapi atau apa dulu ya. Tapi kalau yang baru lahir yang dirayakan oleh para gembala adalah kawanan domba, adalah kita ini. Kita ini adalah domba-domba dari Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tadi saya tangkap bahwa malaikat tadi mengatakan jangan takut. Mari kita akan menelusuri juga ya. Karena dari padang Efrata ke Bethlehem itu cukup jauh ya. Cukup jauh. Mereka juga berjalan kaki
sesuai dengan perintah malaikat tadi, mereka juga pergi ke Bethlehem, dan kita